Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal hamdalillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Kepada anak-anakku kelas 8 SMP, mari kita belajar dengan menggunakan metode daring, dengan harapan anak-anakku tetap semangat di rumah bersama keluarga, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pembelajaran kita nanti akan membawa manfaat dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, mari kita belajar tentang bab 3 PAI kelas 8, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pengertian jujur dan adil. Mari kita satu persatu kita uraikan tentang pengertian jujur. Bahwa jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Sedangkan lawan daripada sifat jujur adalah berkata dusta. Ya, ini anak-anak pengertian tentang jujur. Berikutnya adalah pengertian adil. What is adil? Yang dikatakan adil adalah berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Oleh karena itu, anak-anakku mohon bisa mengerti tentang pengertian jujur dan adil. Berikut ini mari kita baca tentang dalil naqli tentang jujur dan adil, yaitu pada Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'an bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khairum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Penerapan perilaku jujur. Dalam penerapan perilaku jujur ini kita bagi satu pada waktu di rumah, waktu di sekolah, dan di masyarakat. Perilaku jujur di rumah, kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya diberi tugas ibu belanja, kebetulan uang sisa belanjanya masih, dan dikembalikan lagi kepada ibunya. Ini termasuk perilaku jujur Anda di rumah. Sedangkan perilaku jujur di sekolah, misalnya mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak mencontek saat ulang, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, tata tertib sekolah ditaati,
bertutur kata yang baik, yang santun pada bapak ibu guru, karyawan, dan teman-teman jika salah mengakuinya. Inilah adalah perilaku jujur di sekolah. Jikalau Anda merasa salah, jangan segan-segan untuk mengakuinya. Berikutnya adalah berperilaku jujur di masyarakat. Misalnya, membangun masyarakat yang tenang, harmonis, saling menghormati, tidak gosip, saling toleransi, sehingga damai dan tenang. Ya, itulah anak-anak penerapan perilaku jujur di rumah, di sekolah, di masyarakat. Insya Allah kalau kita berperilaku jujur di mana saja Anda berada, insya Allah ketenangan batin Anda akan terjaga, dan insya Allah Anda menjadi orang-orang yang mempunyai kelas best of the best. Menerapkan perilaku adil pada anak sekalian. Bahwa menerapkan perilaku adil ini juga bisa dibagi menjadi 3 ya. 1 di rumah, 2 di sekolah, 3 di masyarakat. Menerapkan perilaku adil di rumah, misalnya setiap awal bulan ayah memberi uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku kepada kedua adikmu 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu 200.000. Sebagai kakak, kamu harus adil pada adikmu sesuai perintah sang ayah. Ini adalah contoh atau misal perilaku adil yang ada di rumah. Yang kedua, perilaku adil di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan. Bukan justru sebaliknya, Anda meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh. Ini adalah berperilaku adil di sekolah. Nah, yang ketiga, perilaku adil di masyarakat, yaitu berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT atau RW ataupun kelurahan, atau bisa memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif dan lain. Kira inilah menerapkan perilaku adil anak-anakku di rumah, di sekolah, dan di masa. Dengan kita berperilaku adil, insya Allah anak-anak akan menjadi seorang yang sangat mulia. Al-adlu wada'u syai'in fi makkanihi. Yang dikatakan adil adalah menempatkan segala sesuatu yang tepat pada proporsi. Mudah-mudahan anak-anak menjadi orang-orang yang bisa berperilaku adil. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 8, barangkali kalian bisa mendengarkan sayup-sayup suara sholawat ya. Mudah-mudahan dengan sholawatan ini bisa menyejukkan hati kita semuanya. Pak Ali juga sejuk hatinya, anak-anak juga sejuk hatinya bersama keluarga di rumah. Karena sholawat itu insya Allah barokah. Besok di kiamat kita mendapat syafaat ya. Tapi jangan lupa tugas mandiri mohon diperhatikan baik-baik. Dari materi yang Bapak berikan tadi, maka tulislah pada kertas folio dalam bentuk cerita singkat tentang seorang wanita sholihah yang kelak melahirkan seorang pemimpin bangsa yang sholih. Silakan nanti di bukunya paket ya, Kemendikbud Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 di edisi revisi tahun 2017. Di situ ada tentang kisah seorang wanita sholihah yang besok akan melahirkan seorang pemimpin yang sholih. Demikianlah tugas mandiri yang kami berikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Di akhir pembelajaran daring ini, bila mana ada kekeliruan dan kesalahan yang mungkin Bapak sampaikan kepada anak-anak, yang mungkin tidak tersengaja ada kesalahan, mohon untuk
Maafkan, kita beriktikad baik, kebenaran adalah milik Allah dan kita manusia adalah tempatnya salah. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat sampai dari dunia sampai ke akhirat. Kita berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Belajar daring, semangat di rumah, jangan lupa subscribe dan like.